warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Adiba Syadatunisa yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam program Lensa Tajam seputar berita terkini, aktual, dan terpercaya. Pemirsa, pada pertemuan ke-11 pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita kali ini, perkuliahan dilaksanakan secara daring, mengingat sedang berlangsungnya akreditasi jurusan bimbingan konseling Islam. Pemirsa, hari ini kita akan menyoroti topik mengenai menyelami jurnalisme di Indonesia dan dunia, telusur peran jurnalisme investigasi di tengah masyarakat demokratis. Pemirsa, kondisi jurnalisme di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan World Press Freedom Index 2025 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 127 dari 180 negara, yang artinya kebebasan pers di tanah air masih berada pada kategori masalah signifikan. Kasus kekerasan terhadap jurnalis, ancaman hukum melalui UU ITE, hingga tekanan ekonomi media menjadi hambatan utama dalam menjaga independensi jurnalis. Meski begitu pemirsa, perkembangan media digital memberi peluang baru bagi lahirnya media-media independen. Namun, sayangnya, orientasi terhadap dikbait dan kecepatan publikasi kerap mengorbankan kualitas verifikasi berita. Secara global, kondisi serupa juga terjadi. Meskipun negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Finlandia menempati posisi teratas dalam kebebasan pers, banyak negara lain justru mengalami penurunan karena kontrol politik dan disinformasi digital. Pemirsa, dalam masyarakat demokratis, jurnalisme investigasi menjadi pilar penting yang berperan sebagai pengawas kekuasaan atau the fourth estate. Liputan investigasi dilakukan secara mendalam dan terencana untuk mengungkapkan suatu fakta tersembunyi yang berdampak bagi kepentingan publik. Pemirsa, melalui pendekatan berbasis data, dokumen, dan wawancara, jurnalisme investigasi memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Tak hanya berperan sebagai pengungkap kebenaran, jurnalisme investigasi juga berfungsi sebagai katalisator reformasi sosial. Karena hasil liputannya seringkali mendorong perubahan kebijakan publik dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan kata lain, pemirsa, inilah bentuk nyata dari kebenaran dan tanggung jawab moral seorang jurnalis di tengah sistem demokrasi yang terbuka. Bukti konkret kekuatan jurnalisme investigasi di Indonesia dapat kita lihat pada kasus korupsi proyek EKTP tahun 2017. Liputan majalah Tempo berjudul Kartu Sakti bernilai triliunan berhasil mengungkapkan penyimpangan dana proyek besar hingga triliunan rupiah yang akhirnya menjerat pejabat tinggi negara. Liputan tersebut menjadi tonggak bahwa media mampu mengguncang kekuasaan dan memperkuat fungsi pengawasan publik. Tak hanya di Indonesia, pemirsa, dunia juga mengenai Panama Papers dan Watergate skandal, dua kasus legendaris yang menunjukkan kekuatan jurnalis dalam membongkar praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat global. Pemirsa, meski memiliki peran vital, jurnalisme investigasi juga penuh dengan resiko. Ancaman hukum, kekerasan fisik, hingga serangan digital seringkali menghantui para jurnalis. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi justru membuka harapan baru. Penggunaan data jurnalisme, open source intelligence, dan kolaborasi lintas media memberi peluang bagi jurnalis untuk tetap kritis dan adaptif di era digital. Demikian pemirsa, hasil reportase pagi hari ini mengenai menyelami jurnalisme di Indonesia dan di dunia.
Semoga liputan ini menambah wawasan pemirsa mengenai pentingnya peran media dalam menjaga transparansi dan demokrasi. Saya Adiba Syedatunisa pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.